Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku yang kakak cintai dan yang tidak pernah mencintai kakak? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Kelas 2 baik-baik saja? Alhamdulillah. Ya, kelas 2 hari ini kakak kalian kelas 3 tidak sempat ikut serta dalam ruangan ini karena guru mereka tidak sempat hadir. Maka sama-sama kita dalam satu ruangan yang penuh cinta ini untuk sama-sama kita mengikuti pelajaran. Ya, kehadirannya semuanya hadir ya, kelas 2. Kelas 3 hadirannya waktu kelas aman juga, aman. Oke, tolong rapikan semua pakaian, kursi mejanya tolong rapikan. Oke, saatnya kita berdoa untuk mengawali kegiatan kita. Bersikap siap berdoa dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, untuk adik-adikku kelas 2 yang kakak cintai dan yang tidak pernah mencintai kakak, hari ini kita belajar IPA, yaitu mengenal bagian-bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, kalian harus bisa melihat gambar. Kalian melihat gambar dan kalian berdiskusi. Kemudian kalian bisa menyebutkan bagian-bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Terus tujuan yang kedua, kalian berdiskusi. Kemudian kalian bisa menjelaskan fungsi pada tubuh hewan dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dimengerti? Tulis dulu tujuannya. Untuk yang kelas 3, hari ini IPS, kita belajar IPS, yaitu memahami lingkungan alam dan lingkungan buatan. Dengan tujuan yang pertama, kalian harus bisa berdiskusi dan menjelaskan fungsi kegunaan lingkungan alam dan lingkungan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, kalian melihat gambar. Kemudian kalian bisa membedakan, kalian bisa menyebutkan apa itu lingkungan alam dan apa itu lingkungan buatan. Siap? Paham? Oke, paham. Adik-adik kelas 2 dan kelas 3 yang kakak cintai dan yang tidak pernah mencintai kakak. Ya, pagi yang cerah ini kakak ingin mengajak kita semua untuk bernyanyi. Untuk kelas 2 kita menyanyi lagu Heli, dan untuk kelas 3 kita menyanyi lagu Naik ke Puncak Gunung. Ya, kita awali dari kelas 2. Kelas 2, siapa yang bisa pimpin lagu? Kalau tidak, kakak yang memimpinnya. Oke, kalau begitu kakak yang memimpin lagunya, kita bernyanyi sama-sama. Kelas 3 tolong iringi tepuk tangannya. Kita tepuk tangan sambil bernyanyi. 1, 2, 3. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Hore, luar biasa. Adik-adikku kelas 2 semangat sekali. Kelas 3 jangan kalah semangat dengan adik-adik kalian kelas 2. Ya, untuk kelas 3, ya satu orang pimpin maju, pimpin lagu Naik ke Puncak Gunung. Oke, silakan. 1, 2, 3. Kelas 2 tolong iringin juga dengan tepuk tangan. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Luar biasa. Waduh, ternyata pagi ini semuanya tampak luar biasa. Semuanya bersemangat sekali. Luar biasa. Kakak acungkan jempol 3. Jempol 3 kaki. Tambah dengan kaki, tambah dengan 2 tangan, semuanya kakak acungkan untuk kalian. Karena pagi ini kalian tampak semangat sekali. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita. Untuk adik-adikku kelas 2 yang kakak cintai dan yang tidak pernah mencintai kakak. Kali ini kita belajar apa? Mengenal bagian-bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Untuk itu kakak sudah punya beberapa gambar di sini. Kakak ingin bertanya dulu dan kalian harus bisa menjawab pertanyaan yang kakak berikan. Ini apa? Ayam. Ini pohon. Ini burung. Bukan bebek, ini burung. Coba perhatikan dalam gambar ini. Oke, kalau sudah perhatikan, tuliskan dalam buku kalian apa ini gambarnya. Pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga. Ayam, pohon, dan burung. Betul. Tulis ya. Tulis. Jangan sampai tidak tulis. Kakak ingin periksa dulu. Semuanya harus menulis. Bagus. Kalau semuanya sudah menulis, dengarkan penjelasan kakak. Ayam mempunyai bagian-bagian penting dan juga tumbuhan serta juga huruf yang sesuai ada dalam gambar ini. Setiap anggota tubuh hewan dan tumbuhan mempunyai peran penting dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti pohon mempunyai daun, fungsi daun ialah digunakan untuk
memasak nasi lagi, memasak makanan melalui cahaya matahari, dan hasil itu ditangkap dari hasil makanan itu didapatkan dari yang namanya akar. Terus ada batang juga. Pohon itu mempunyai akar, batang, dan daun. Daun itu bukan hanya untuk memasak makanan, juga memberikan udara. Oksigen yang kita hirup setiap hari itu berasal dari pohon ini, berasal dari pohon. Ada batang ini berfungsi untuk menopang daun-daun, untuk bisa mengimbangi gerak angin. Ketika udara datang angin kencang, maka pohon itu bisa berayun ke kiri dan ke kanan untuk bisa mengimbangi gerak angin. Terus ada akar itu berfungsi untuk sebagai kuda-kuda, kekuatan untuk memegang tegaknya sebuah pohon. Kalau akarnya kuat, maka angin kencang juga dia masih tetap tahan untuk berdiri. Dan akar juga berfungsi untuk mencari makanan, sumber makanan yang ada di dalam tanah seperti air. Makanya kalau pohon itu, kalau kita punya tanaman di rumah, taman-taman, maka kita harus senantiasa menyiramnya supaya bisa memberikan udara yang sehat, yang segar. Terus burung ada paruh, ada mata, ada sayap, ada ekor, ada cakar. Burung punya paruh itu digunakan untuk mematuk makanan. Terus ada sayapnya, sayap digunakan untuk terbang tinggi dan berpindah tempat. Kalau cakar, burung itu ada beberapa jenis burung. Ada juga burung yang memakan daging, ada juga burung yang memakan biji-bijian. Makanya selalu menggunakan cakar untuk menerkam mangsa ataupun untuk mengais-ngais makanan di tanah. Kalau ekor burung itu berfungsi untuk apa? Seperti pesawat. Pesawat itu dibuat karena mereka coba menyesuaikan dengan burung. Pesawat itu ada sayapnya, ada ekor belakangnya, sama seperti burung. Jadi ekor belakang itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan gerak angin. Jadi kalau biarpun angin tiup kencang, burung itu tidak jatuh kalau saat terbang, karena dia punya ekor yang bisa mengimbangi turunnya. Terus ada ayam punya kepala, punya kaki, punya sayap, punya bulu. Ayam juga hampir sama dengan burung, punya kaki, punya makan, punya paruh, punya ekor, punya bulu. Bulu itu berfungsi sebagai pengatur keseimbangan suhu tubuhnya. Kalau seandainya lagi hujan, musim hujan seperti sekarang, terus ayam kalau tidak punya bulu, dia menggigit. Makanya dia harus ada bulu supaya dia bisa mengimbangi suhu panas dan dingin. Ada paruh juga, fungsinya juga sama, itu mematuk makanan. Ada kaki dan ada kuku cakar juga. Beda kuku cakar ayam dan kuku cakar burung. Cakar ayam hanya untuk mengais-ngais makanan dan mengais-ngais tanah. Ada ekor, ada sayap. Sayap ayam ini tidak digunakan untuk terbang yang jauh seperti burung. Dia hanya terbang beberapa meter. Misalnya dia di tanah, terbang naik ke pohon, sampai itu saja. Oke, Kakak sudah memberikan penjelasan. Kakak rasa kalian sudah bisa mengerti. Jangan sampai tidak ditulis ya, semuanya harus tulis. Bagaimana? Semuanya sudah menulis kan? Kalau semuanya sudah menulis, saatnya kalian berdiskusi per teman sebangku. Oke, tetap tenang dalam keadaan diskusi, jangan sampai mengganggu kenyamanan kita semua yang ada dalam ruangan cinta ini. Untuk kelas 2 yang kakak cintai, tapi tidak pernah mencintai kakak juga, kita belajar apa? Ya, mengenal lingkungan buatan dan lingkungan alam. Siapa yang dari rumah naik kendaraan ke sekolah? Oh yang di belakang. Kendaraan itu melintasi apa? Jalan raya. Jalan itu merupakan lingkungan apa? Lingkungan buatan. Kalau rumah, di rumah kalian itu ada apa saja? Ada tamannya, ada apa saja. Di belakang rumah kalian ada apa? Ada laut. Kalau laut itu merupakan lingkungan apa? Lingkungan alam. Jadi kalian harus bisa membedakan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam itu adalah lingkungan yang diciptakan langsung oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sedangkan lingkungan buatan itu dibuat oleh tangan manusia seperti
rumah, sekolah, taman, lapangan. Itu merupakan lingkungan buatan. Lingkungan buatan itu merupakan lingkungan yang dibuat oleh manusia. Kira-kira siapa yang memberi contoh? Memberi contoh di sekitar sekolah kita tentang lingkungan. Tentang lingkungan buatan maupun lingkungan alam yang ada di sekolah, di sekitar sekolah. Oke, bagus sekali ya. Kalau begitu, saatnya kita berdiskusi. Kakak punya beberapa potongan kertas untuk kalian cermati, kalian analisa gambarnya, lalu kalian tempelkan di depan. Kalian bedakan mana itu lingkungan alam, mana itu lingkungan buatan. Oke, kakak bagikan kertasnya. Tapi sebelum berdiskusi, kita bagi kelompok dulu. Kelompoknya 3 sampai 4 orang per kelompok. Oke, bagus. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, tetap tenang dalam diskusinya. Analisa gambarnya, lihatlah bagian-bagian yang termasuk dalam lingkungan alam dan lingkungan buatan. Oke, mengerti? Siap? Mengerti? Harus mengerti. Oke. Yang kelas 2, bagaimana diskusinya? Oke, coba laporkan hasil diskusi kalian. Bagus sekali, luar biasa. Ternyata adik-adik kelas 2 juga tidak kalah semangat. Walaupun kalian di sini ada 2 kelas, tapi kalian sama-sama bersemangat. Kakak acungkan jempol untuk kalian semua. Ya, diskusinya tolong sampaikan isi diskusinya. Betul sekali, hore, kakak beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 2 yang kakak sayangi. Bagus sekali. Kalian sudah berdiskusi, saatnya kalian coba melakukan satu kegiatan yang namanya evaluasi. Sesuai dengan apa yang sudah kakak jelaskan, apa yang sudah kita pelajari. Oke, semuanya kembali ke posisi semula, jaga jarak untuk kita evaluasi. Kita coba mengasah pikiran kita, mengasah daya ingat kita untuk bisa mengingat apa-apa yang sudah dijelaskan. Oke, waktu evaluasi berikan dari sekarang. Tetap tenang, jaga ketertiban, tetap tenang. Kita kembali ke kelas 2. Bukan kelas 2 di sini. Kelas 3. Kelas 3 yang kakak cintai dan tidak pernah mencintai kakak. Bagaimana hasil diskusinya? Ya, sudah semua? Bagus sekali. Kalau sudah semua, tolong laporkan hasil diskusinya dan tempelkan di depan yang sudah kakak siapkan. Oke, ya, jadi seperti ini. Teman-teman kalian sudah menempelkan di depan sini perwakilan dari salah satu kelompok. Ya, bagus sekali. Di sini ada gunung, ada halaman rumah. Itu merupakan lingkungan apa saja? Ya, lingkungan alam. Ini lingkungan buatan. Betul sekali. Jadi kalau lingkungan alam itu punya kegunaan besar sekali bagi kehidupan umat manusia, termasuk juga lingkungan buatan. Kalau lingkungan dari rumah kita, di sekolah kita bersih, maka udara yang ada di sekitar kita juga tidak mengganggu. Terus kita juga merasa nyaman. Untuk lingkungan alam seperti hutan, laut, gunung, sungai, jangan sampai kita cemari, karena semuanya itu punya kegunaan bagi kita, kehidupan kita sehari-hari. Misalnya hutan memberikan apa? Hutan itu memberikan oksigen. Jadi oksigen itu berasal dari hutan. Makanya orang biasa bilang paru-paru dunia itu adalah hutan lindung. Makanya hutan itu harus dilindungi. Terus gunung juga memberi manfaat. Gunung api itu ketika di suatu tempat, di suatu pulau ada gunung api, maka pastinya di sekitar gunung itu daerahnya subur semua. Daerah pertanian pasti itu sangat subur, tanahnya sangat subur sekali. Terus laut itu memberikan apa? Hasil tangkapan ikan kita. Jadi kalau kita menangkap ikan, jangan sampai menggunakan bom itu Pak. Bom jangan sampai terjadi di laut-laut. Terus satu lagi yaitu jaring harimau. Itu jangan sampai ada orang tua kita yang melakukan penangkapan dengan menggunakan jaring harimau, karena itu akan merusak habitat laut. Semua terumbu karang rusak, ikan-ikan kecil juga hangus, habis semua. Maka kita akan mengalami kesusahan.
makan nasi kosong, pakai sayur saja, tidak pakai ikan, pakai telur ayam juga bisa. Cuma tetap saja kita orang Indonesia adalah makanan pokok kita, bahkan hampir semua orang di dunia makan itu akan sangat kenyang kalau adanya ikan. Maka dari itu kita harus senantiasa menjaga laut kita untuk tetap jernih, tetap bersih, bebas dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Sungai itu jangan sampai kita membuang sampah di aliran sungai. Itu bisa berefek parah untuk kita manusia. Contohnya seperti kemarin terjadinya banjir di Adonara, di Baybara, di Lamanile. Itu sadar tidak sadar mungkin bagian dari ulah kita manusia. Untuk itu jangan sampai kita membuang sampah atau menebang pohon untuk menghalangi jalur air, karena hal itu akan terjadi penumpukan. Air itu akan terus menumpuk dan menjadi bendungan yang besar. Ketika pohon itu tidak lagi bisa menampung debit air yang besar, maka air itu akan terbias dan menghanguskan, meluluh-lantakkan semua. Seperti kejadian kemarin di Adonara di tanggal 4 bulan 4 2021 kemarin. Ya, semoga duka mereka cepat terselesaikan, semuanya kembali pulih, dan dengan adanya kejadian itu kita semua bisa mengambil hikmahnya yang terbaik. Terus sekali lagi yang sekarang untuk gunung, hari ini kita mendengar berita tentang Gunung Semeru erupsi. Kita doakan juga semoga saudara-saudara kita yang ada di sekitar Gunung Semeru senantiasa mendapat pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan semoga lebih banyak orang dermawan yang datang untuk memberikan pertolongan, baik itu pakaian, sumbangan, apa saja yang menjadi kebutuhan kita. Amin, semoga saja ya. Oke, saatnya kalian, kakak rasa kalian sudah bisa paham semua. Saatnya kalian coba bikin evaluasi. Oke, tugas evaluasi, kalian coba menuliskan apa yang termasuk dalam kegunaan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Oke, waktu evaluasi kakak beri dari sekarang. Oke, kelas 2. Untuk kelas 2, waktu selesai saatnya kita memeriksa hasil evaluasi kalian. Kita koreksi, lalu kita sama-sama menarik kesimpulan. Oke, paling ujung coba jawabannya. Oke, bagus sekali. Di belakang, yang di tengah jawabannya bagaimana? Ya, tepat sekali. Oke, dari hasil evaluasi kalian kakak bisa menarik kesimpulan bahwa kalian sudah bisa cakap untuk menangkap penjelasan kakak. Untuk itu kakak bisa menarik kesimpulan bahwa kalian sudah bisa untuk hari ini. Kalian sudah bisa mencerna, kalian sudah bisa membedakan dan menentukan bagian-bagian dari tubuh hewan dan tubuh tumbuhan. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Ada yang kurang jelas, ada yang tidak paham semenjak apa yang kakak jelaskan dari tadi? Oke, kalau tidak ada maka kita menarik kesimpulan. Kita membuat kesimpulannya bahwa setiap makhluk hidup yang ada di alam semesta ini, baik tubuh pada tumbuhan, pada hewan, semuanya berperan, semuanya bermanfaat dan berfungsi untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Seperti kita manusia, kita juga punya kaki, punya tangan, punya kepala, punya telinga. Semuanya itu berperan dan berfungsi untuk diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita senantiasa menjaga ini pohon, burung, ayam, semuanya senantiasa kita jaga agar jangan sampai semuanya itu mati, maka semuanya hilang, generasi kita tidak mendapatkannya lagi. Kalaupun ada hal-hal yang perlu menjadi kebutuhan kita mengenai pohon, tumbuhan ataupun hewan, kita bisa memanfaatkannya seperlunya, jangan sampai berlebihan. Dimengerti? Bagus sekali. Kalau semuanya dimengerti, kita tepuk tangan. Terima kasih kalian sudah bisa bagus sekali hari ini. Kelas 3, bagaimana hasil diskusinya? Hasil diskusi evaluasinya. Ya, kita periksa dulu hasil evaluasinya. Ya, coba 1, meja pertama, meja kedua, meja ketiga. Oke, tampaknya hasil evaluasi kalian juga sangat memuaskan.
Kalian juga tidak kalah semangat dari adik-adik kalian kelas 2. Kalian luar biasa. Kakak beri tepuk tangan ya untuk kalian. Dari sini kakak bisa melihat kalian sudah sangat cakap untuk bisa menerima materi, bisa menerima apa yang sudah kakak jelaskan. Ya, kira-kira ada pertanyaan atau tidak tentang apa yang sudah kakak jelaskan dari tadi? Ada yang kurang paham, ada yang kurang mengerti, mungkin berikan pertanyaan. Dari belakang ada? Tidak ada. Dari depan tidak ada juga. Dari tengah sama juga tidak ada. Oke, kalau begitu kita buat kesimpulannya. Kita sama-sama buat kesimpulan. Kesimpulannya bahwa lingkungan alam dan lingkungan buatan itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Sebab kita yang hidup ini kita membutuhkan lingkungan, baik lingkungan alam ataupun lingkungan buatan. Semuanya itu senantiasa berdampingan dan tidak bisa terlepas. Untuk itu kita harus bisa menjaganya. Jangan sampai kita membakar hutan, membuang limbah di laut, membuang sampah di laut, membiarkan halaman kita rusak, halaman kita kotor. Jika halaman kita kotor, maka kita akan merasa tidak nyaman dengan apa yang kita lihat. Halaman baik lingkungan alam maupun lingkungan sekolah, kita harus senantiasa menjaga di rumah, di sekolah, di mana saja. Senantiasa kita menjaga semuanya, karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Dimengerti? Bagus sekali. Ya, untuk itu kakak ingin menarik kesimpulan untuk semuanya bahwa lingkungan alam dan manusia itu senantiasa berdampingan. Baik lingkungan alam, hewan-hewan, tumbuhan, semuanya adalah berdampingan. Lingkungan bersih, maka hewan yang kita pelihara di rumah juga sehat. Kita juga terhindar dari penyakit. Kalau lingkungan di rumah kita sendiri kotor, misalnya kandang ayam, kita pelihara ayam di rumah, kandang ayam kita kotor, ayam-ayamnya juga jadi mati. Kalau ayam-ayamnya sudah mati, virusnya juga menyebar ke kita manusia, dan kita juga ikut, bukan mati, kita juga bisa jadi terkena penyakit, sakit, dan bisa berujung pada kematian. Untuk itu kita harus senantiasa menjaga lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan di sekolah, di rumah, untuk hewan-hewan dan tumbuhan, semua makhluk hidup, karena kita semua saling membutuhkan, saling melengkapi. Keseimbangan itu harus kita jaga dari sekarang. Dari kecil kita harus belajar untuk bisa mencintai apa yang dimaksud dengan alam semesta. Oke? Itu kita harus tetap semangat untuk tetap maju dan mencintai alam semesta ini, karena horor yang paling terbesar umat manusia adalah terlepas dari habitat. Oke, kita dibatasi waktu, marilah kita sama-sama ucapkan alhamdulillah untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu sudah membatasi kita, maka mohon izin kakak pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.